Geotermal atau panas bumi adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di dalam bumi, terutama dari aktivitas magma atau batuan panas di lapisan bawah permukaan. Energi ini dapat muncul ke permukaan melalui berbagai bentuk manifestasi yang menunjukkan adanya sistem panas bumi aktif di bawah tanah. Manifestasi geotermal tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menjadi indikator kondisi geologi dan potensi energi panas bumi di suatu wilayah. Secara umum, manifestasi geotermal permukaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama. Mata air panas adalah aliran air hangat atau panas yang muncul di permukaan melalui rekahan atau jalur pori-pori batuan dengan suhu yang dapat bervariasi dari hangat hingga mendidih. Kolam atau danau air panas merupakan akumulasi fluida hidrotermal di permukaan. Biasanya berwarna khas karena mineral terlarut, sulfur atau kandungan belerang, dan sering ditemui di kawasan vulkanik atau dekat sesar aktif. Fumarole ialah celah atau lubang di permukaan yang mengeluarkan uap panas dan gas, terutama uap air dan gas sulfur, menandakan jalur naiknya fluida panas dari bawah permukaan. Manifestasi yang lebih khusus adalah solfatara, yaitu fumarole yang kaya gas belerang sehingga menghasilkan aroma khas seperti telur busuk dan dapat mengubah kondisi air atau tanah di sekitarnya menjadi asam. Setiap jenis manifestasi memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda yang dapat memberikan petunjuk mengenai kondisi reservoir bawah tanah. Misalnya fumarole dan solfatara menunjukkan adanya gas panas dan jalur naik uap. Sedangkan kolam atau danau panas menunjukkan sirkulasi fluida panas yang lebih besar dan akumulasi mineral. Mata air panas dengan pH netral atau tinggi klorida biasanya terkait dengan reservoir liquid dominant. Sedangkan fitur asam sulfat cenderung menandakan interaksinya uap panas dengan air permukaan atau zona oksidasi dekat permukaan. Karakteristik ini menjadi fondasi penting untuk memahami proses terbentuknya manifestasi melalui mekanisme konduksi dan konveksi, serta membantu mengidentifikasi jenis manifestasi spesifik seperti danau hijau Ulu Belu. Secara umum, panas bumi dapat berpindah menuju permukaan melalui dua mekanisme utama, yaitu konduksi dan juga konveksi. Jadi konduksi ini adalah perpindahan panas melalui batuan tanpa disertai pemindahan massa fluida. Jadi pada proses ini, panas dari batuan di bawah permukaan itu merambat perlahan ke batuan di atasnya, seperti panas merambat pada logam. Jadi sementara itu, konveksi adalah perpindahan panas yang melibatkan pergerakan fluida, terutama air panas atau uap melalui pori-pori rekahan batuan. Jadi dalam sistem panas bumi aktif, konveksi biasanya lebih dominan karena air yang telah dipanaskan dapat bergerak naik membawa energi panas, mineral, serta gas menuju permukaan. Pada kawasan Danau Hijau Ulu Belu, proses yang menjadi dominan adalah konveksi hidrotermal. Karena manifestasi yang tampak berupa air panas atau danau yang dipengaruhi oleh fluida panas bumi, air hujan meresap ke bawah permukaan melalui rekahan, kemudian dipanaskan oleh batuan panas di dalamnya. Setelah itu, air panas tersebut naik kembali ke permukaan melalui jalur sesar atau rekahan sambil membawa mineral dan gas. Proses ini yang kemudian membentuk karakter Danau Ulu Belu seperti warna air yang khas, kemungkinan suhu yang lebih hangat, dan adanya pengaruh mineral hidrotermal. Bukti yang menunjukkan ataupun yang mendukung hal ini adalah sistem panas bumi Ulu Belu dikenal sebagai sistem liquid dominant atau water dominant, yaitu sistem yang didominasi oleh fluida panas sehingga perpindahan air panasnya itu lebih tepat dijelaskan melalui konveksi daripada hanya konduksi. Danau Hijau Ulu Belu ini terletak di Kecamatan Ulu Belu, Kecamatan Kabupaten Tanabes, Provinsi Lampung. Secara lebih spesifik, lokasi wisata ini disebut berada di Desa Muara II Ulu Belu atau di kawasan perbatasan antara Desa Muara II dan Desa Pagar Alam. Danau ini berada di bawah kawasan pegunungan dengan ketinggian mencapai sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, serta dapat ditempuh dari Bandar Lampung sekitar 3-4 jam. Selanjutnya, informasi wisata lokal juga menyebutkan
bahwa danau ini memiliki air yang berwarna hijau kebiruan mengandung belerang, sehingga sejak awal danau ini dipahami bukan hanya sebagai objek wisata dan juga sebagai fenomena alam yang berkaitan dengan aktivitas hidrotermal di kawasan Ulu Belu. Nah, berdasarkan karakteristiknya, danau hijau Ulu Belu ini paling tepat dikenali sebagai manifestasi geotermal. Permukaan berupa kolam atau danau air panas yang dipengaruhi fluida hidrotermal, atau secara sederhana dapat disebut sebagai hot pool atau thermal lake. Alasannya, objek ini berupa badan air yang memiliki warna khas, dilaporkan mengandung belerang dan berada di kawasan panas bumi aktif. Warna hijau kebiruan pada danau ini tidak boleh langsung disimpulkan hanya berdasarkan dari satu penyebab, karena warna air pada lingkungan hidrotermal dapat dipengaruhi oleh mineral terlarut, sulfur, partikel, batuan alterasi, kedalaman air, dan pantulan cahaya. Namun keberadaan belerang dan posisi danau di kawasan Ulu Belu ini mendukung interpretasi bahwa danau ini berkaitan dengan proses hidrotermal, yaitu proses ketika air berinteraksi dengan panas, gas, mineral, dan batuan di bawah permukaan. Selain danau hijau, kawasan Ulu Belu memiliki manifestasi geotermal lainnya. Mata air panas Wai Panas dan Wai Ngarip disebut sebagai mata air panas hangat hingga mendidih, memiliki pH netral dan kandungan klorida tinggi, muncul pada elevasi yang lebih rendah, yaitu sekitar 140 sampai 200 meter di atas permukaan laut, dan berjarak sekitar 14 km ke arah tenggara dan ke arah selatan dari sektor produksi panas bumi dari daerah Ulu Belu ini sendiri. Jadi, identifikasi danau hijau sebagai manifestasi geotermal juga didukung oleh data geologi kawasan Ulu Belu. Penelitian geologi struktur menyebutkan bahwa manifestasi termal permukaan di Ulu Belu muncul pada elevasi sekitar 140 sampai dengan 900 meter di atas permukaan laut, baik di dalam maupun di luar depresi vulkanotektonik Ulu Belu. Jadi manifestasi di daerah Pegalaman dan Marua II disebut berupa fumarol dan fitur asam sulfat berada pada elevasi tinggi sekitar 700 sampai dengan 900 meter di atas permukaan laut, dekat sisi selatan sektor produksi panas bumi. Karena danau hijau berada di sekitar wilayah Muara II Pagar Alam, maka secara konteks geologi dan juga lokasi, danau ini sangat mungkin termasuk dalam kelompok manifestasi hidrotermal permukaan yang berhubungan dengan sistem panas bumi Ulu Belu. Selanjutnya, meskipun kawasan geotermal seperti Danau Hijau Ulu Belu tampak indah dan menenangkan, area ini memiliki potensi bahaya yang nyata bagi pengunjung. Air pada kolam atau danau hidrotermal bisa memiliki suhu tinggi, kadang mencapai 60-90 derajat Celcius di permukaan pada danau atau kolam air panas aktif secara hidrotermal. Suhu ini cukup untuk menyebabkan luka bakar serius bila disentuh langsung. Selain itu, uap yang muncul dari permukaan fumarol atau celah rekahan dapat mengandung gas belerang atau H2S yang bersifat toksik dan berbau menyengat. Paparan H2S pada konsentrasi 100-250 ppm dapat menyebabkan iritasi pada mata dan saluran pernapasan. Sedangkan paparan tinggi di atas 500 ppm dapat beresiko fatal. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, Danau Hijau Ulu Belu dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi geotermal permukaan yang menunjukkan adanya aktivitas panas bumi di bawah kawasan Ulu Belu. Warna air yang khas, keberadaan unsur belerang, serta posisinya di wilayah panas bumi aktif menunjukkan bahwa danau ini bukan hanya fenomena visual, tetapi juga bagian dari sistem geologi yang lebih luas. Manifestasi seperti ini menjadi bukti bahwa proses yang terjadi jauh di bawah permukaan bumi dapat meninggalkan tanda yang jelas di permukaan. Sebagai penutup, Danau Hijau Ulu Belu mengajarkan bahwa keindahan alam sering kali menyimpan proses ilmiah yang kompleks di baliknya. Apa yang terlihat sebagai danau yang berwarna hijau bukan hanya pemandangan yang menarik, tetapi juga jejak energi besar dari dalam bumi.
Oleh karena itu, kawasan seperti ini perlu dipahami, dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dengan mengenal manifestasi geotermal, kita tidak hanya belajar tentang panas bumi, tetapi juga belajar membaca tanda-tanda alam dengan lebih kritis, ilmiah, dan penuh pedulian.